Video ini disponsori oleh XM, broker forex terpercaya. Dapatkan hadiah undian dengan total hadiah Rp145 juta. Caranya, daftar dan deposit untuk promo Hari Raya 2021. Dan jadilah salah satu dari 15 pemenang yang beruntung. Keterangan lebih lanjut ada di kolom deskripsi. Di video kali ini kita akan membahas tentang bom waktu yang ada di dunia kripto. Dan kalau apa yang kita bahas ini benar, kemungkinan besar ini bisa saja menjadi scam terbesar yang pernah ada dalam sejarah umat manusia. Dan kita adalah saksi sejarah yang mungkin saja akan terjadi. Sekali lagi, ini hanya mungkin, teman-teman silakan riset sendiri dan do your own research. Nanti teman-teman juga bisa menyimpulkan setelah menonton video ini sampai habis. Kita sudah mendengar tentang Elon Musk. Kita juga sudah membahas tentang Justin Sun dan Steemit. Tapi untuk event yang kali ini belum terjadi, teman-teman. Dan saat event ini terjadi, mungkin dunia kripto bisa hancur. Saya berdoa semoga saya salah, dan kalau memang benar-benar terjadi, semoga saja efeknya nggak akan berimbas pada dunia kripto terlalu lama. Bom waktu itu bernama Tether. Meskipun isunya sudah kita dengar sejak lama, kalau nggak salah sejak 2018, tapi perusahaan selalu mengelak. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam, apa sih Tether itu? Tether adalah perusahaan penerbit stablecoin USDT, di mana USDT ini harganya ditentukan berdasarkan dolar, dan perusahaan dulunya menjamin setiap token USDT selalu di-backup dengan USD beneran yang disimpan di akun bank. Untuk mengenal lebih dekat apa itu USDT, kita harus tahu lebih dalam tentang Tether. Awalnya, Tether ini bernama Realcoin dan diumumkan pada Juli 2014 oleh foundernya, yaitu Brock Pierce, Riff Collins, dan Greg Sellers. Token pertamanya diterbitkan pada tanggal 6 Oktober 2014. Baru pada 20 November 2014, CEO-nya Riff Collins mengumumkan proyek ini diganti nama menjadi Tether dan menerbitkan token untuk 3 mata uang, yaitu US dollar, euro, dan yen. Kemudian pada bulan Januari 2015, exchange Bitfinex melisting USDT di platformnya. Bitfinex perlu diketahui adalah salah satu exchange terbesar di dunia berdasarkan volume. Meskipun mereka berdua selalu menyatakan mereka adalah dua entitas yang berbeda, tapi dalam Paradise Paper yang bocor, para petinggi Bitfinex yang bernama Philip Potter dan Giancarlo Devasini terlibat dalam pendirian Tether di British Virgin Islands pada tahun 2014. Saat ini, Bitfinex dan Tether mempunyai CEO yang sama. Namanya adalah John Ludovicus van der Velde. Semoga saya nggak salah sebut. Jadi, Tether dan Bitfinex ini punya hubungan yang sangat unik. Nanti kita akan bahas lebih dalam mengapa kita perlu melibatkan Bitfinex dalam pembahasan kali ini. Tether adalah perusahaannya. USDT adalah token yang diterbitkan oleh Tether. USDT berjenis stablecoin. Jadi, stablecoin itu apa? Stablecoin adalah aset digital currency yang nilainya ditentukan berdasarkan aset yang membackup-nya. Jadi, misalkan USDT nilainya ditentukan berdasarkan dolar. Begitu pula dengan BUSD dan USDC. Baik BUSD, USDC, dan USDT yang mana ini adalah stablecoin yang diterbitkan oleh entitas yang berbeda-beda, bisa ditukarkan menjadi mata uang dolar, menjadi mata uang fiat 1:1 dengan dolar. Selain dolar, ada juga stablecoin yang berupa rupiah ataupun emas. Misalkan kalau rupiah adalah BIDR dan emas adalah DKIX. Nilainya selalu 1:1 mengikuti aset yang membackup-nya. Makanya namanya adalah stablecoin, karena harganya tidak sevolatile token ataupun koin lain. Kemudian bagaimana Tether sekarang?
Saat ini, Tether adalah peringkat ketiga dalam hal market cap setelah Bitcoin dan Ethereum. Pada saat video ini dibuat, market cap Tether kurang lebih sekitar 10% dari market cap Bitcoin. Bahkan, hegemoni Tether ini membuat negara-negara lain menjadi alert, menjadi membunyikan alarm seperti Cina dan negara-negara di Eropa. Karena negara itu takut sekali dengan apa yang namanya dolarisasi. Dan USDT memberikan ruang yang membuat dolarisasi menjadi sangat mungkin dan lebih cepat, lebih mudah dilakukan. Stablecoin seperti USDT membuat orang seperti saya dan teman-teman menjadi mudah untuk membeli dolar dengan sentuhan jari. Dan bahayanya, hal ini dapat membuat nilai mata uang menjadi jatuh. Misalkan pada saat krisis dan nilai mata uang suatu negara, euro ataupun rupiah misalnya, menurun dengan drastis, maka orang akan sangat mudah sekali membeli dolar dan menyimpannya dalam bentuk USDT. Hal ini akan menyebabkan nilai mata uang negara itu semakin merosot dan semakin jatuh. Hingga yang asalnya mungkin hanya dari krisis kecil menjadi krisis yang jauh lebih besar. Dan hegemoni USDT membuat mereka dengan cepat membentuk CTBC-nya. Sekarang, apa sih masalahnya Tether? Masalahnya adalah, yang pertama, USDT nggak di-backup oleh dolar. Berdasarkan statement perusahaan yang terakhir, USDT di-backup oleh dana cadangan, bukan dolar. Dan dalam laporan dana cadangan Tether, dilaporkan Tether hanya menyimpan cash sebanyak 3,8% saja. Sebagian besar aset disimpan dalam bentuk commercial papers, yang mana jelas susah untuk diaudit, juga disimpan dalam bentuk hutang kepada perusahaan lain dan investasi di token lain. Bahkan Tether pernah diinvestigasi dan pernah digugat di New York. Jaksa Agung New York yang menginvestigasi kasus ini mengatakan Tether tidak bisa memastikan uang dolar fiat miliknya mampu membackup USDT. Masalah yang kedua adalah Tether berlaku selayaknya bank sentral, tapi nggak diregulasi. Tether bukan bank sentral, tapi bisa menerbitkan dolar dalam bentuk USDT sesuka hati mereka. Tether bukan bank, apalagi bank sentral. Tapi masalahnya, Tether nggak pernah diregulasi. Dan kantornya sendiri ada di British Virgin Island. Teman-teman tahu British Virgin Island itu ada di mana? Bahkan di Wikipedia dikatakan Tether ini adalah kontroversial cryptocurrency. Masalah yang ketiga yang melibatkan Tether adalah manipulasi harga Bitcoin. Secara mudahnya seperti ini. Yang pertama, Tether mencetak USDT yang kemudian dikirimkan kepada pihak yang berafiliasi. Yang kedua, pihak yang berafiliasi ini mendapatkan kucuran USDT, kemudian mereka melakukan order buy pada Bitcoin, yang menyebabkan harga koin, utamanya Bitcoin, menjadi melambung. Yang ketiga, saat harganya mulai melambung, retail ikutan membeli, mereka pelan-pelan menjualnya atau melakukan dump. Dan beberapa analis telah mengetahui polanya. Setiap USDT dicetak, harga Bitcoin akan naik. Dan saat Bitcoin dan koin-koin lain crash, USDT yang sudah dicetak kembali ke address Tether sendiri. Masalah yang keempat, USDT ini boleh dibilang sebagai hidup dan matinya kripto. Hidup dan matinya kripto bukan pada Bitcoin, bukan juga pada Ethereum. Kalau dua koin itu hilang, maka teknologinya akan dengan mudah digantikan oleh koin-koin lain dengan blockchain yang lebih canggih. Dan saat harga crash, mereka nggak kaget, karena investasi di Bitcoin, Ethereum, ataupun koin lain itu sangat volatile. Tapi berbeda dengan USDT, karena persepsi orang tentang USDT adalah 1:1 dengan nilai dolar dan di backup dengan dolar beneran, yang ternyata tidak.
Sekarang, USDT sudah berlaku selayaknya bank sentral, bahkan berlaku seperti bridge currency. Ketidakpercayaan orang dengan USDT akan meruntuhkan kepercayaan orang dengan kripto, dan saat USDT hancur, maka jembatan para investor di dunia kripto pun akan musnah. Meskipun memang banyak stablecoin lain, tapi market cap-nya nggak sebesar USDT. Masalah yang kelima adalah USDT di-backup oleh hutang. Jadi seperti yang sudah kita bahas tadi, USDT nggak di-backup oleh dolar, tapi di-backup oleh cadangan yang terdiri dari berbagai macam instrumen investasi. Misalnya, hutang kepada perusahaan afiliasi. Yang menjadi masalah adalah ketika perusahaan afiliasi nggak bisa membayar hutang, dan ada withdraw USDT dalam jumlah besar yang melebihi kas dana cash tether. Apabila hal ini terjadi, maka runtuhlah sistem ini. Masalah yang keenam adalah term and condition yang lebih melindungi pihak tether. Untuk lebih paham bila terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, kita harus membaca dulu term and condition-nya. Sampai sejauh apa hak kita sebagai pemilik token, dan sampai sejauh apa kewajiban Tether sebagai penerbit token. Yang pertama, dari term and condition-nya, kita bisa melihat Tether di-backup oleh dana cadangan Tether. Di sini mereka menyebutnya reserve. Yang kedua, Tether berhak mengelola dana cadangan mereka secara absolut. Yang ketiga, Tether tidak menerima koin lain. Tether hanya menerima fiat US dollar saja. Yang keempat, Tether memiliki hak untuk menunda pembayaran apabila terjadi keterbatasan likuiditas. Jadi dari term and condition yang sudah kita pelajari, juga sistem yang sudah kita lihat, maka kurang lebih bisa disimpulkan seperti ini. Kita menukarkan uang kita dengan USDT. Kemudian dana kita digunakan untuk berinvestasi oleh Tether, termasuk untuk membeli dan menjual Bitcoin melalui exchange rekanan atau perusahaan yang berafiliasi. Boleh dibilang nih, mereka dapat uang gratis. Sebagai alternatif dari USDT, teman-teman bisa memilih stablecoin yang lain, misalkan BUSD ataupun USDC. USDC adalah stablecoin yang diterbitkan oleh Coinbase, yang mana Coinbase ini berdiri di Amerika, diregulasi di Amerika, dan konon katanya menjadi platform, menjadi basis cikal bakal dari CTBC di Amerika. Tapi ini katanya loh ya. Untuk jelasnya sendiri, saya juga kurang tahu. Kemudian pertanyaannya nih, kapan bom waktunya akan meledak? Bom waktu akan meledak ketika ada orang ataupun pihak yang menarik dananya secara besar-besaran dengan bersamaan, dan cash-nya nggak ada. Dan mungkin dengan terpaksa, akhirnya Tether menunda pembayaran. Ketika Tether menunda pembayaran, banyak orang menjadi resah dan kemudian ikut-ikutan cash out. Hancurnya Tether kurang lebih sama dengan hancurnya bank, BPR, ataupun koperasi. Ketika orang mau cash out, dananya nggak ada. Kalau bank kan dilindungi oleh undang-undang perbankan yang mengizinkan fractional reserve banking. Sementara Tether kan bukan bank, bukan institusi finansial. Juga kantornya ada di British Virgin Island, yang membuat mereka susah terjamah oleh penegak hukum. Kalau ada masalah, teman-teman mau terbang ke British Virgin Island. Kemudian timbul pertanyaan lagi nih, Pak, itu kan kalau ada orang ingin cash out besar-besaran, yang mana kemungkinannya kan kecil. Ya, saya katakan kemungkinannya kecil. Tapi mengapa ada orang mau cash out besar-besaran? Jawabannya ada 3. Yang pertama adalah regulasi. Ada regulasi yang melarang penggunaan USDT. Yang kedua, beralih ke stablecoin yang lain, misalkan BUSD ataupun USDC. Dan ada lebih dari 200 stablecoin yang mungkin saja suatu hari bisa menggantikan posisi USDT. Alasan yang ketiga karena
Ketidakpercayaan pengguna Tether yang kemudian mau melakukan cash out. Tether is too big to fail, dan saya rasa nggak akan collapse dalam waktu dekat. Collapse atau enggak, saya juga nggak tahu. Tapi ini adalah sesuatu yang patut untuk diwaspadai. Bank sentral, mata uang fiat, juga diramal akan kolaps. Tapi toh, belum kolaps juga. Bitcoin, katanya diramal akan mati. Tapi toh, belum mati juga. AIG, asuransi terbesar di dunia, kolaps. Kolaps beneran ini guys ceritanya. Tapi diselamatkan oleh pemerintah Amerika. Lehman Brothers, bank terbesar di dunia, gulung tikar, tapi diselamatkan oleh pemerintah Amerika melalui bailout. Kadang, sesuatu ini terlalu besar untuk kolaps, sehingga regulator, pemerintah, atau bahkan elit global harus turun tangan untuk menyelamatkan dana banyak orang. Elit global. Saya bukan bermaksud untuk menyebarkan fear, tapi saya nggak mau cerita yang manis-manisnya aja tentang kripto. Saya nggak mau cerita tentang cuan-cuannya aja. Tapi saya akan menjelaskan dari dua sisi mata uang. Cuan boleh, resiko juga ada. Karena kalau saya cuma cerita yang manis-manisnya aja, berarti saya sudah misleading. Makanya dalam video-video saya selalu memberikan pesan pada teman-teman untuk selalu melakukan diversifikasi. Diversifikasi perlu untuk mengurangi resiko. Karena setiap kendaraan investasi itu ada resikonya. Mau cryptocurrency, mau saham, properti, dan lain-lain, itu semua ada resikonya. Meskipun demikian, hingga hari ini investasi saya 60-70% masih ada di kripto dan sisanya ada di investasi yang lain. Saya masih menaruh kepercayaan yang sangat tinggi dengan dunia kripto.